二打天下，没想到今天要杀我，这是真的了。 Selamat datang kembali di channel Movieman Universal. Pada kesempatan ini kami akan share sebuah film dari Asia yang berjudul Si Shaolin Sea tahun 2011. Menceritakan tentang awal tahun-tahun bangsa Tiongkok, di mana para jenderal setempat dan orang asing saling berebut untuk membangun kekuasaan. Tidak hanya melawan orang asing, dalam film ini juga diceritakan tentang pengkhianatan dari seorang terdekat yang mampu merusak segalanya dalam sekejap. Kami akan breakdown intisari dari film ini dan pesan moral yang ada di dalamnya. Film ini dibintangi oleh beberapa artis terkenal dari Asia Timur seperti Andy Lau, Jackie Chan, Nicholas Tse, Fan Bingbing, Wu Jing, Xi Yaneng, dan Hun Yanyan. Oke, biar gak suwe-suwe maneh bareng kulo admin Tamfan generasi ke-11, mari kita ucapkan kalimat kebangsaan kita bersama. Intro dulu. Di awal film kita diperlihatkan para biksu yang sedang membantu mereka yang selamat dari pertempuran. Di tengah-tengah momen itu nampak Jenderal Huolong yang kabur menyelamatkan diri. Si jenderal nampaknya kalah dalam pertempuran dan dia sekarang dikejar pasukan musuh yang dipimpin oleh Cao Man. Sang jenderal lari terbirit-birit di dalam kuil Shaolin dan meminta perlindungan pada sang guru, Shaolin Abbot. Para biksu setempat memberikan perlawanan karena mereka secara tidak sopan masuk ke dalam kuil dengan berkuda. Salah satu biksu senior bernama Jingkong dengan gagah berani menghalau Cao Man. Di sini Cao Man mencoba keahlian kungfunya. Namun dia kalah dan langsung menodongkan jimatnya itu. Cemen. Sesaat setelahnya datanglah Jenderal Hou Jie. Dia memarahi Cao Man di depan umum karena menggunakan pistol, sementara para biksu hanya menggunakan tangan kosong dan beberapa tongkat. Mayan bijak juga sih menurut gue. Di hadapan para biksu, Jenderal Huolong memberikan peta lokasi di mana dia menyembunyikan sisa hartanya, beserta sertifikat hak milik kota Dengfeng. Dia hanya minta pada Jenderal Hou Jie agar diampuni nyawanya, namun ternyata dia tetap saja dihabisi oleh Jenderal Hou Jie, dan dia pun pergi bersama pasukannya. Sekedar info aja ya guys, mereka berdua ini sebenarnya kakak beradik. Sebagai kakak, Jenderal Hou Jie selalu mengajari Cao Man tentang banyak hal dalam peperangan. Karena pada dasarnya Cao Man masih terlalu muda dan labil dalam pengambilan keputusan. Scene berpindah pada Cao Man yang sedang mencoba machine gun alias senjata otomatis buatan asing yang dipimpin oleh Mr. Peter. Zaman semono guys, masih zaman jadul banget. Ngelihat senjata seperti ini pasti sangat senang dan berpikir dengan mudah memenangkan peperangan. Cao Man terlihat sangat berambisi untuk memilikinya. Namun Mr. Peter di sini akan memberikannya secara gratis dengan syarat mereka diberi izin untuk membangun rel kereta api di atas daratan Tiongkok. Sontak Jenderal Hou Jie berhenti menyeruput kopinya. Dia malah mengusir Mr. Peter dan asistennya itu. Cao Man yang coba merayu kakaknya itu juga kena semprot guys. Sebenarnya alasan Hou Jie di sini sangatlah masuk akal guys. Meski dia terlihat jahat, tapi dia memiliki jiwa yang patriotik. Jika asing dibiarkan membangun rel kereta api di atas daratan Tiongkok, maka itu sama saja membiarkan mereka menguasai aset rakyat Tiongkok. Widih, cakep bener nih Jenderal Hou Jie. Mantap. Malam harinya terlihat Sheng Nan, anak sematawayang Jenderal Hou Jie yang sedang menggambar ayahnya sebagai seorang pahlawan. Imut banget. Dan di tengah-tengah waktu bersama keluarga, Cao Man datang membawa informasi penting maksudnya. Cao Man berkata bahwa pertunangan Sheng Nan akan diadakan besok malam di sebuah restoran. Namun di sini Jenderal Hou Jie berprasangka buruk. Dia mengira kalau Jenderal Song Hu hanya ingin menguasai seluruh harta kekayaan Sheng Nan. Sehingga Jenderal Hou Jie meminta Cao Man untuk menyiapkan pasukan terbaiknya besok malam untuk menyerang Jenderal Song Hu. Tanpa berlama-lama lagi, scene berpindah pada keesokan malamnya guys. Terlihat beberapa pahlawan bertopeng. Jangan sombong dulu Black. Bukan yang ini dong. Terlihat beberapa pahlawan bertopeng sedang mencuri beras di gudang penyimpanan. Kemudian mereka membagikannya pada rakyat yang sedang mengungsi akibat kehilangan tempat tinggal mereka. Di sisi lain, pertemuan acara pertunangan Sheng Nan dan Wan Shan akan segera berlangsung. Dan ini adalah Jenderal Song Hu, ayah dari Wan Shan.
Acara pertunangan pun dimulai. Mendengar pidato dari perempuan ini, mereka berdua seperti belum mengerti betul apa isi pidatonya. Ya, mereka kan masih anak-anak. Intinya mereka ngikut ortu sajalah. Setelah acara tukar undangan selesai, Jenderal Song Hu bilang kalau dia sama sekali tidak menginginkan pembagian kota Dengfeng. Dia menyerahkan 100% wilayah kota Dengfeng pada Jenderal Hou Jie. Dia juga menyampaikan kalau dia sudah tua dan tak sanggup lagi untuk berperang. Toh nantinya kota Dengfeng juga akan diserahkan pada putranya, Wan Shan. Di sini Jenderal Hou Jie merasa sedikit aneh. Sepertinya dia telah berprasangka buruk pada Jenderal Song Hu. Dia diam saja saat itu. Dan tiba-tiba datanglah sebuah surat rahasia. Seketika kebahagiaan Jenderal Song Hu lenyap dan menyuruh semuanya meninggalkan mereka berdua di dalam ruangan. Saat itu Jenderal Song Hu langsung marah besar dan murka. Dia merasa niat baiknya telah dikhianati. Dalam surat rahasia tersebut tertulis kalau Jenderal Hou Jie akan melakukan penyerangan secara diam-diam. Jenderal Hou Jie yang terpojok dan terbakar emosi seketika langsung melayangkan tembakan. Dan saat hendak pergi, tiba-tiba ada serangan dari pasukan kapak. Terpaksa di sini Jenderal Hou Jie harus melawan mereka sendirian. Dan saat Jenderal kehabisan peluru, tak disangka Jenderal Song Hu membantunya dari belakang. Dari sinilah Jenderal Hou Jie sadar kalau dia telah salah berprasangka terhadap Jenderal Song Hu. Sementara otak dari semua ini adalah Cao Man. Diam-diam dia mengadu domba kakaknya dengan Jenderal Song Hu agar dia dapat merebut tahta kakaknya itu. Wah, dasar koreng Firaun. Terlihat di luar area pertemuan, semua pasukan dihujani timah panas dengan machine gun, sehingga mereka tidak bisa lagi membantu tuannya di dalam sana. Singkat cerita, Ibu Shengnan yang berjuang melawan para pasukan kapak dibantu oleh pahlawan bertopeng yang sedang mencuri beras. Tapi di sini Shengnan berlari tak tentu arah. Namanya juga anak kecil ya guys. Kasian banget. Tapi saat itu sepertinya Shengnan jatuh pingsan karena terluka akibat pasukan kapak. Jenderal Hou Jie datang tepat waktu dan membawa Shengnan kabur dari kejaran mereka. Namun karena udah capek dan mungkin sedikit ngantuk kali ya, dokar yang dikendarainya tersenggol dokar musuh dan meluncur ke arah jurang. Tapi mereka berdua selamat guys, dan pasukan musuh mengira kalau mereka sudah tiada. Saat pagi tiba, Jenderal Hou Jie berlari menuju kuil Shaolin dan meneriakkan nama Abot. Dia meminta Abot menyelamatkan nyawa putrinya. Ibu Shengnan juga berada di sana karena para pahlawan bertopeng membawanya ke kuil Shaolin dan histeris melihat anaknya seperti ini. Para biksu di sini telah berusaha keras menyelamatkan nyawa Shengnan, tapi Tuhan berkehendak lain guys. Jenderal Hou Jie sampai segitunya memohon pada Abot, tapi Abot tidak mampu melawan kehendak Tuhan. Di sini Jenderal Hou Jie terlihat sangat frustasi guys, dan dia dibantu oleh salah satu biksu bernama Wu Dao. Sambil mendengarkan wejangan dari Wu Dao, dia menyantap Indomie rasa kari ayam yang terasa sangat nikmat. Haha, lanjutkan bosku. Kehilangan harta dan tahta membuat Jenderal Hou Jie termenung lesu. Ditambah lagi harus kehilangan putri tercintanya itu. Seiring berjalannya waktu, dia telah memutuskan untuk menggundul kepalanya dan tinggal di Shaolin saja, mengabdi sepenuhnya pada Buddha. Ini adalah adegan asli ya guys. Tidak pakai pemeran pengganti dan tidak pakai gimmick rambut palsu juga. Demi film ini, Andy Lau rela menggundul kepalanya sendiri. You really deserve standing applause from me. Meski sempat mendapat penolakan dari para biksu senior, tapi Abot melihat ketulusan hati Hou Jie. Para senior menilai kalau dulunya dia adalah jenderal perang yang kejam. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka menyadari kalau Hou Jie telah benar-benar berubah dan mendapatkan pencerahan di dalam hatinya. Sementara itu, di istana kerajaan, Cao Man telah menggantikan kedudukan Jenderal Hou Jie dan kini dialah yang berkuasa di sana. Di sana, Cao Man mengumpulkan para pejabat setempat untuk menyetujui asing, membangun rel kereta di atas tanah Dengfeng. Mereka yang menolak akan dihajar oleh dua kaki tangan terhebat Cao Man. Pembangunan rel kereta ini dikerjakan layaknya kerja rodi guys, memaksa rakyat di sana bekerja siang malam tanpa henti, tanpa diberi upah. Dan mendengar kabar kalau Jenderal Hou Jie masih hidup, Cao Man dan pasukannya langsung mengepung kuil Shaolin dan bertatap muka dengan kakaknya. Di sini Hou Jie bersedia menyerahkan diri dengan syarat Cao Man tidak mengganggu kediaman kuil Shaolin. Rupa-rupanya, Cao Man hanya ingin melihat Hou Jie berkumpul kembali bersama istrinya dan ingin membalaskan perlakuan kakaknya dulu. Wah, ini tidak patut dicontoh ya guys. Sebenarnya Hou Jie bukan jahat pada Cao Man, tapi dia tegas dalam mendidik Cao Man agar tidak lemah saat nanti menjadi pemimpin. Di saat Cao Man berfokus pada kakaknya, para biksu berusaha membebaskan tahanan yang dipaksa kerja rodi guys. Para biksu di sini bertempur demi kemanusiaan, terutama biksu bernama Jingneng. Dia terlihat sangat jago dalam pertarungan. Kabar penyerangan itu sampailah pada Cao Man. Dia langsung bergegas pergi meninggalkan Hou Jie dan mantan istrinya itu. Sementara mereka berdua diselamatkan oleh para biksu dan dibawa ke kuil Shaolin. Saat semua orang telah dibebaskan, Jingneng menutup pintu dan mengorbankan dirinya agar para pasukan tidak bisa mengejar. Dan dia pun menghembuskan nafas terakhirnya di dalam damai.
Tibalah para tahanan itu di kuil Shaolin. Mereka kini bisa bertemu dengan keluarganya dan melepas rindu. Tangis haru menyelimuti kuil Shaolin dan mereka melangsungkan doa penghormatan terakhir pada Jingneng. Para biksu di sini tahu kalau Cao Man dan pasukannya nanti akan mengobrak-abrik kuil ini, sehingga mereka mengajak warga meninggalkan kuil secepat mungkin dan sesegera mungkin. Hoji mencoba memotivasi mereka agar dapat melangkah dengan berani untuk menjalani kehidupan baru di tempat yang lain. Dia menceritakan masa lalunya sebagai orang yang kejam. Dia meminta agar mereka semua hidup lebih baik dari dirinya. Hal itu pun disaksikan dari kejauhan oleh mantan istri Hoji. Tak butuh waktu lama guys, Cao Man meledakkan gerbang kuil dan menyerbu masuk. Mengetahui hal itu, para biksu yang dipimpin oleh Jingkong sangat bersemangat untuk melawan mereka. Mereka tak gentar sedikit pun melawan pasukan bersenjata yang bahkan hanya dengan tongkat dan pedang. Enggak juga ding, mereka punya senjata yang lebih efektif. Di sisi lain, Cao Man diam-diam masuk ke dalam ruangan kuil dan ternyata dia sudah ditunggu oleh Hoji. Di sini Hoji sebagai kakak tak bosan-bosan dia tak bosan-bosan aku memandangmu. Tak bosan-bosannya dia mengajak Cao Man untuk menuju jalan yang benar dan menghentikan semua kejahatan yang telah dia lakukan. Tapi Cao Man tidak mau guys, dia tetap berambisi membalaskan dendamnya. Tapi dari dulu Cao Man cuma menang gayanya doang. Skillnya tetap kalah sama kakaknya, Hoji. Saat itu dia mengelabui Hoji dan bermain curang, sehingga Hoji hampir saja terlempar ke bawah. Dari kejauhan, Mr. Peter meluncurkan meriam dan meledakkan kuil Shaolin, sehingga membuat Cao Man terhempas. Namun di sini Hoji masih saja menyelamatkan adiknya yang tidak tahu diri itu. Setelah diselamatkan, Cao Man masih saja ingin menghabisi Hoji, tapi salah satu ledakan membuat kayu besar ambruk hampir mengenai Cao Man. Tapi untuk yang terakhir kalinya guys, Hoji mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Cao Man. Nah, dari sinilah terbukalah hati Cao Man kalau Hoji sangat tulus kepadanya. Satu ledakan lagi kemudian Hoji terhempas dan jatuh di genggaman Buddha. Kini Cao Man menyadari kalau semua yang dilakukannya hanyalah menimbulkan kekacauan di muka bumi. Entah bagaimana dia akan melanjutkan hidupnya setelah semua ini. Para biksu kemudian menyerang pasukan Mr. Peter dan dengan mudah mereka memenangkan pertarungan jarak dekat itu. Karena pada dasarnya pasukan Mr. Peter hanya jago menggunakan senjata guys. Film berakhir dengan ending yang sangat menyedihkan guys. Karena guru besar Abbot telah pergi dari dunia ini demi menyelamatkan para warga yang sedang melarikan diri. Mereka yang selamat dapat kembali melanjutkan kehidupan yang lebih baik. Hoji yang selamat kini sudah menjadi biksu. Dia melanjutkan sisa hidupnya untuk mengabdi sepenuhnya pada Buddha. Dan tentu saja dia tidak bisa kembali kepada istrinya seperti dulu kala. Oke guys, itu tadi cerita menarik dari film Shaolin tahun 2011. Kami sangat mengapresiasi film ini dan memberikan rating 9,8. Banyak pelajaran berharga yang bisa diambil dari film ini. Dan kami menyarankan untuk nonton film aslinya sampai habis tak tersisa. Tinggalkan komentar kalian, like jika kalian suka, dan sampai jumpa di pembahasan dan alur cerita film selanjutnya.